VOA This Morning. Selamat pagi pendengar, apa kabar semuanya? Senang sekali VOA This Morning bisa kembali menemani Anda di pagi hari ini. Bersama saya Tarsir Ziman, menyiarkan langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC. VOA This Morning edisi Kamis 23 Mei 2024 akan menyajikan beragam informasi terhangat dari berbagai belahan dunia untuk Anda. Tetapi sebelumnya, redaksi VOA ingin mengucapkan selamat Hari Raya Waisak bagi umat Buddha yang merayakannya. Semoga kedamaian dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Dan bagi pendengar yang sudah bersiap menikmati libur panjang akhir pekan, semoga rencananya dilancarkan ya. Oke, langsung aja sejumlah berita yang redaksi VOA telah siapkan untuk Anda. Di antaranya, Presiden Biden dan Trump setuju untuk 2 kali berdebat dalam Pilpres Amerika tahun ini. He wants to create this sort of atmosphere of a circus-like entertainment. Uang kuliah tunggal atau UKT universitas naik, mendapat kritik. Apa tanggapan Mendikbud? Kalaupun ada peningkatan, harus rasional, harus masuk akal, dan tidak berburu-buru tergesa-gesa melakukan lompatan yang besar. Pendengar, siaran ini juga dapat Anda simak melalui live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan dengarkan kapan saja, di mana saja, melalui podcast VOA di platform podcast langganan Anda. Sekarang, mari kita simak berita dunia pagi ini bersama Nur Hadi Sucahyo. 20 orang masih dirawat intensif di sejumlah rumah sakit di Bangkok pada Rabu setelah insiden menakutkan yang dialami Singapore Airlines kemarin. Dalam penerbangan dari London menuju Singapura itu, seorang penumpang berusia lanjut meninggal dan lebih dari 100 lainnya terluka. Penerbangan Singapore Airlines SQ321 mengalami turbulensi ekstrim tiba-tiba di atas wilayah Myanmar pada Selasa. Di tengah penerbangan, pesawat tiba-tiba naik kemudian menukik beberapa kali. Salah satu penumpang mengatakan mereka terlempar di dalam kabin begitu kerasnya hingga menimbulkan penyok di langit-langit pesawat. Drama yang terjadi di ketinggian 11.300 meter atau 37.000 kaki itu menyebabkan puluhan penumpang mengalami luka kepala. Foto-foto dari dalam pesawat memperlihatkan situasi kacau, penuh dengan tumpahan makanan, botol minuman dan koper dengan masker oksigen tergantung dari langit-langit. Pesawat itu membawa 211 penumpang dan 18 kru melakukan pendaratan darurat di Bandara Suwarnabhumi, Bangkok. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan pada Rabu mengatakan pengakuan Palestina oleh beberapa negara Eropa tidak akan membawa kita lebih dekat kepada solusi 2 negara. Saya belum mendengar logika bagaimana hal tersebut dapat berkontribusi pada solusi 2 negara. Yang dapat saya sampaikan kepada Anda adalah kami percaya bahwa satu-satunya cara untuk mencapai solusi 2 negara yang memberikan manfaat bagi Israel dan Palestina adalah melalui negosiasi langsung antara kedua belah pihak, ujar Sullivan pada Rabu sore. Dia menyampaikan pernyataan ini setelah Norwegia, Irlandia, dan Spanyol mengatakan mengakui negara Palestina, sebuah langkah yang disambut baik oleh warga Palestina sebagai sebuah penegasan atas perjuangan mereka selama beberapa dekade. Namun, Israel menarik pulang duta besarnya di ketiga negara tersebut. Ukraina melakukan serangan ke sejumlah desa di wilayah perbatasan di Belgorod dan wilayah Lysychansk yang diduduki Rusia pada Rabu. Serangan ini menyebabkan 3 orang tewas. Pihak berwenang Rusia dan media mengatakan itu. Belgorod berada tepat di seberang perbatasan dengan kawasan Kharkiv Utara di Ukraina, sebuah kawasan yang telah menjadi lokasi pertempuran sengit sejak Rusia melancarkan serangan darat besar pada 10 Mei lalu. Sejumlah sasaran di udara telah ditembak jatuh ketika mendekati desa Balenkoye. Namun menjadi kepedihan kita, 1 warga sipil tewas, kata Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov. 1 warga sipil di desa Balenkoye, Rusia juga terluka. Sementara sebuah serangan udara dari Ukraina menyerang wilayah di dekat kota Shebekino di dekat perbatasan yang melukai 1 orang lain, kata gubernur lagi. Pihak Kremlin mengatakan serangan baru mereka ke Kharkiv bertujuan untuk menciptakan zona keamanan untuk mencegah serangan Ukraina di masa datang di wilayah perbatasan mereka.
Pemerintah Guinea yang didominasi militer telah melarang beroperasinya 4 stasiun radio swasta paling populer di negara itu dan 1 saluran televisi swasta. Kementerian Informasi mengatakan itu pada Rabu. Izin operasi dari stasiun radio FIM FM, Radio Espace FM, Sweet FM, dan Joma FM, begitu juga Joma TV, ditarik karena kegagalan untuk mematuhi spesifikasi konten, kata kementerian itu tanpa menyebut detail lebih jauh. Larangan itu mengikuti serangkaian pembatasan yang diterapkan kepada media oleh junta yang merebut kekuasaan pada 2021. 4 stasiun radio swasta telah terus-menerus macet siaran sejak November. 3 saluran televisi swasta tidak dapat diakses gambarnya dan setidaknya 3 laman berita diblokir selama beberapa pekan pada 2023. Pada akhir 2023 dan awal 2024, pihak berwenang juga membatasi akses internet selama beberapa pekan dan menahan pemimpin serikat media selama lebih dari 1 bulan yang mendorong terjadinya mogok massal. Pengadilan Venezuela telah menjatuhkan hukuman hingga 30 tahun kepada 29 orang yang dinyatakan bersalah ikut serta dalam sebuah upaya yang gagal untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Nicolas Maduro. Sebuah serangan melalui laut yang disebut sebagai Operasi Gedeon digagalkan oleh pemerintah Venezuela pada Mei 2020 dengan 8 pelaku dibunuh oleh militer. Para pejabat mengatakan operasi tersebut mencoba menyerang Venezuela melalui laut dari Kolombia untuk menjungkalkan Maduro. Venezuela mengklaim gerakan itu dipimpin pensiunan tentara dan tentara bayaran asing. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump setuju untuk berpartisipasi dalam 2 debat Pilpres tahun ini. Sejumlah aturan debat telah disiapkan untuk mencegah suasana debat nantinya seperti sirkus. Belum diketahui apakah debat ini akan mempengaruhi para pemilih yang belum menentukan pilihannya, terutama karena keterbatasan waktu. Apakah berdebat atau tidak berdebat? Presiden AS dari Partai Demokrat Joe Biden memberikan jawaban yang lugas pada tanggal 15 Mei lalu. Donald Trump lost 2 debates to me in 2020. Presiden Biden mengatakan bahwa Donald Trump kalah dalam 2 debat melawan dirinya pada tahun 2020 dan sejak itu Trump tak pernah hadir dalam sebuah debat. Sekarang ia bertingkah seolah-olah ingin kembali berdebat dengan Presiden Biden. 2 tanggal yang ditetapkan, 27 Juni dan 10 September. Kandidat Presiden AS dari Partai Republik Donald Trump menantang hal ini dalam sebuah acara kampanye pada hari Jumat di negara bagian Minnesota. I just want to debate this guy, but Trump mengatakan bahwa ia hanya ingin berdebat dengan Presiden Biden. Trump juga ingin menuntut dilakukan tes narkoba agar Biden tidak dalam keadaan mabuk seperti saat ia hadir dalam acara State of the Union atau pidato kenegaraan yang lalu. Namun tidak ada bukti yang mendukung klaim Trump itu. Dalam sebuah wawancara untuk acara This Week di jaringan televisi ABC pada hari Minggu, tanggal 19 Mei, Senator Demokrat Chris Van Hollen mempertanyakan taktik debat mantan presiden tersebut. He wants to create this sort of atmosphere of a circus-like entertainment. Menurut Senator Van Hollen, Trump ingin menciptakan semacam suasana hiburan seperti sirkus. Namun pilihannya akan menjadi sangat jelas. Maksudnya, ada seorang Joe Biden yang dibesarkan di kota Scranton, negara bagian Pennsylvania, dan ia memperjuangkan kelas menengah. Biden berpegang pada martabat sebuah pekerjaan dan nilai-nilai kesopanan, sementara ada Trump penyebab kekacauan. Mantan penasihat kampanye Trump, Mark Lauder, yang juga diwawancarai oleh ABC, memuji kehadiran kedua kandidat di atas panggung. This is going to be live recall. Mark mengatakan bahwa ini akan disiarkan secara langsung, sementara Donald Trump sudah biasa naik ke atas panggung 2 atau 3 kali seminggu dan berpidato selama 90 menit. Presiden Biden jarang melakukan wawancara yang sulit. Ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Presiden Biden. Acara debat tersebut diadakan tanpa penonton langsung. Pembawa acara berita yang memandu acara di CNN dan ABC akan dapat mematikan mikrofon jika para kandidat mencoba menyela satu sama lain. Tujuan dari debat ini adalah untuk membantu para pemilih menentukan pilihan mereka menjelang Pilpres pada bulan November. Agar suatu debat dapat mempengaruhi suara, ketepatan waktu sangatlah penting. Usaha dari kedua kandidat untuk mendapatkan suara dari para pemilih akan terus berlanjut. Trump diperkirakan akan mengunjungi daerah selatan Bronx di New York pada tanggal 23 Mei. Dan Biden akan menuju kota Boston, Massachusetts seusai perjalanan resminya ke New Hampshire pada tanggal 21 Mei. Demikian laporan tim VOA.
Israel mengutuk langkah yang akan dilakukan Irlandia, Spanyol, dan Norwegia dalam mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Pengakuan tersebut merupakan kasus terbaru dari meningkatnya isolasi komunitas internasional terhadap Israel. Irlandia, Spanyol, dan Norwegia pada Rabu mengumumkan bahwa mereka akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara pada 28 Mei mendatang. Ketiganya juga mengajak negara-negara barat lainnya untuk mengikuti jejak mereka. Tidak lama setelahnya, Israel mengutuk pernyataan tersebut dan segera memanggil pulang para duta besar mereka. Menurut Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, pengakuan itu telah mencederai hak Israel untuk mempertahankan diri dan upaya mengembalikan 128 sandera yang ditahan oleh Hamas. Siapapun yang mendukung kata Palestina berarti mendukung kekejaman yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober, mendukung Iran, dan mendukung seluruh poros radikal yang berupaya menentang eksistensi Israel sebagai negara. Awal Mei lalu, Majelis Umum PBB dengan suara bulat mendukung upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh yang secara efektif akan mengakui negara Palestina. Perdana Menteri Irlandia, Simon Harris, meyakini bahwa negara lain akan mengikuti langkah yang mereka lakukan, dengan harapan bisa mempercepat upaya mewujudkan gencatan senjata dalam perang antara Israel dan Hamas di Gaza. I'm confident that further countries will join us in taking this important step. Saya yakin negara-negara lain akan bergabung dengan kami dalam mengambil langkah penting ini dalam beberapa minggu ke depan. Ini adalah hari yang bersejarah dan penting bagi Irlandia dan Palestina. Langkah yang diambil ketiga negara Eropa dalam mengakui Palestina sebagai negara merupakan kasus terbaru dari meningkatnya isolasi internasional terhadap Israel, baik dikarenakan korban sipil yang berjatuhan akibat taktik perang Israel di Gaza, maupun karena kebijakannya yang telah berlangsung lama, seperti membangun pemukiman Yahudi di wilayah Palestina yang diduduki. Profesor Hukum Publik Internasional Maastricht University, Jur Vidmar, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa pengakuan itu bisa saja berdampak signifikan. Nothing will change today or tomorrow, but it could be significant. Tidak ada yang akan berubah hari ini atau besok, tetapi bisa menjadi signifikan jika hal ini memulai sebuah tren dan jika lebih banyak negara lain mengikuti dalam beberapa hari, minggu, dan beberapa bulan mendatang. Dalam sebuah aksi perkemahan solidaritas pro-Palestina di Madrid, Spanyol, sebagian besar mahasiswa menyambut baik pengumuman tersebut. Tetapi mereka memperingatkan bahwa hal itu tidaklah cukup. Seperti yang disampaikan Daniel Meyer Richard, salah satu peserta aksi. Son palabras vacías, no sirve de nada reconocer el Estado palestino. Sí. Ini adalah kata-kata kosong. Tidak ada gunanya mengakui negara Palestina jika Anda terus menjual senjata ke Israel ketika genosida sedang terjadi. Kami menuntut diakhirinya sikap kosong ini dan menyerukan pemutusan hubungan dengan Israel sekarang juga. Negara-negara di Eropa memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyikapi isu ini. Prancis pada hari Rabu mengatakan bahwa kondisi-kondisi tertentu belum terwujud untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Dari Washington DC, Taris Riziman melaporkan untuk VOA. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim akhirnya angkat bicara tentang regulasi biaya operasional pendidikan tinggi. Regulasi yang membuat uang kuliah tunggal atau UKT naik di berbagai universitas ini menuai kritik dari masyarakat. Selengkapnya akan disampaikan reporter VOA Gita Intan dari Jakarta. Mendikbudristek Nadiem berjanji akan terjun ke lapangan dan melihat implementasi Permendikbud nomor 2 tahun 2024 tentang SSBOPT pada perguruan tinggi yang berdampak pada kenaikan UKT serentak di seluruh universitas. Apabila memang ditemukan kenaikan UKT yang tidak rasional, katanya pihaknya tidak akan segan untuk menghentikannya. Tentunya harus ada rekomendasi dari kami untuk memastikan bahwa lompatan-lompatan yang tidak rasional itu akan kami berhentikan. Jadi kami akan memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu akan kami cek, kami evaluasi, kami assess, dan saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi-prodi untuk memastikan bahwa kalaupun ada peningkatan harus rasional, harus masuk akal, dan tidak berburu-buru tergesa-gesa melakukan lompatan yang besar. Nadiem menjelaskan, di dalam kebijakan terbaru Kemendikbudristek tersebut, UKT diatur dengan menerapkan asas keadilan dan inklusivitas. Mahasiswa yang berasal dari keluarga mampu akan membayar UKT lebih tinggi daripada mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan ekonomi lemah. Nadiem menegaskan, Permendikbud terbaru ini hanya akan berlaku bagi mahasiswa baru dan tidak berlaku bagi mahasiswa yang sudah atau sedang menjalani masa perkuliahan. Meski demikian, Nadiem berterima kasih kepada semua pihak yang telah melontarkan kritik dan saran kepada pemerintah mengenai kebijakan ini. Dan ia berjanji akan senantiasa
melindungi pihak-pihak yang dirugikan, seperti mahasiswa yang melontarkan keberatannya terhadap kebijakan ini. Pengamat pendidikan Darmaning Tias mengatakan, pemerintah seharusnya mencabut Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024. Menurutnya, negara harus hadir untuk menyediakan pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. PTN itu jangan diprivatisasi. Jadi negara ya harus mengambil peran besar untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi. Memang pendidikan tinggi itu bukan kebutuhan primer. Pernyataan pejabat dikti bahwa pendidikan tinggi itu kebutuhan tersier itu betul menurut konvensi HAM. Tetapi juga harus diingat bahwa negara-negara yang maju itu artinya mayoritas warganya berpendidikan tinggi. Ia menambahkan yang paling terdampak dari Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 ini adalah mahasiswa yang berasal dari kalangan menengah. Menurutnya, kalangan menengah ini tidak bisa mendapatkan keringanan biaya UKT karena masih dianggap mampu secara ekonomi. Ia mencontohkan, kalangan menengah tersebut adalah orang tua mahasiswa yang berprofesi, PNS dengan golongan rendah, atau orang tua yang mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta dengan gaji sedikit di atas UMR. Berdasarkan pengamatannya di lapangan, mahasiswa yang berasal dari keluarga menengah ini jumlahnya mencapai 40%. Maka dari itu menurutnya, permasalahan ini harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.